Ya, saya absen dulu. Oke, yang masuk Reni. Ya. Ini Ega belum absen ya? Nurul Tania sudah masuk. Nurul Tania sudah masuk? Sudah, Bu. Ya. Novianti? Novianti sudah masuk? Gimana, Bu? Oh ya, masuk ya. Kemudian Tanya sudah masuk? Sudah, Bu. Ya. Ira? Sri Suprapti? Sudah, Bu. Reni? Triwahyu Utama? Oke. Saya cek dulu. Ira, Reni, Nurul, Ega, Novianti, Sri Suprapti. Tanya, kurang satu ya. Triwahyu Utama ya. Sudah, nanti sambil kita jalan aja. Oke, saya mulai. Kemarin terakhir saya membahas mengenai apa? Zona khusus pembelian ya, Mbak ya? Kemarin terakhir saya membahas mengenai zona khusus. Untuk zona khusus yang pertama yaitu zona khusus pembelian. Jadi kemarin ada 4 jenis jurnal khusus. Ada zona khusus pembelian, pengeluaran kas, penjualan, dan jurnal khusus untuk penerimaan kas. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal khusus pembelian kemarin digunakan untuk mencatat semua transaksi berkaitan dengan pembelian secara kredit. Ya, kemarin kita mencatat semua jenis pembelian berkaitan dengan pembelian secara kredit. Nah, nanti dikhususkan untuk jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi yang berkaitan dengan transaksi pengeluaran kas secara tunai. Jadi digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi berkaitan dengan pengeluaran kas secara tunai. Apapun itu yang dikeluarkan berkaitan dengan kas, ya, tetapi secara tunai, nanti semuanya dicatat ke dalam jurnal khusus pengeluaran kas. Nah, nanti ada 2 jenis pengeluaran kas, yaitu dengan pembayaran melalui kas perusahaan, tunai di sini, dan yang kedua menggunakan kas bank, menggunakan cek atau bilet giro. Jadi transaksi yang dikeluarkan oleh perusahaan berkaitan dengan kas, nanti dibagi menjadi 2. Yang pertama tunai menggunakan kas perusahaan, dan yang kedua menggunakan kas bank, ya, melalui cek atau bilet giro. Jadi seperti itu. Nah, di sini nanti ada beberapa transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas. Yang pertama, pembelian tunai barang dagangan. Punya kalian di-mute dulu, mute-nya dihilangkan dulu. Mute-nya yang aktif tolong dimatikan. Ya. Jadi yang pertama berkaitan dengan pembelian tunai. Pembelian tunai di sini untuk barang dagangan. Jadi kalau perusahaannya itu perusahaan dagang, ya, tokonya itu misalkan menjual semua jenis alat tulis, berarti nanti barang dagangan itu berkaitan dengan alat tulis. Jadi seperti itu. Tapi kalau tokonya itu toko elektronik, berarti barang dagangannya berkaitan dengan alat elektronik. Jadi intinya semua pembelian tunai berkaitan dengan barang dagangan utama yang nantinya diperjualbelikan masuk ke dalam kriteria yang pertama. Yang kedua, pembelian selain barang dagangan secara tunai. Ini contohnya untuk pembelian aktiva tetap, Mbak. Ya, kalau ini barang dagangannya, kalau yang ini aktiva tetap yang digunakan oleh perusahaan. Ya, misalkan tadi toko alat tulis. Nah, yang masuk aktiva tetap itu apa? Misalkan komputer untuk input barang, ya, atau kendaraan yang nantinya digunakan untuk transportasi, mengirim barang. Nah, itu termasuk aktiva tetap. Kemudian yang ketiga adalah pelunasan atau pembayaran hutang. Jadi semua transaksi yang berkaitan dengan pelunasan atau pembayaran hutang, ya, yang berkaitan dengan pembelian kredit kemarin, nanti semuanya dimasukkan di sini. Nah,
Kemudian yang terakhir, pembayaran semua jenis biaya. Biaya apapun yang nantinya dibayar secara tunai, maka akan dimasukkan ke dalam jurnal khusus pengeluaran kas. Jadi 4 akun ini nanti, atau 4 transaksi ini nanti yang akan mempengaruhi jurnal khusus pengeluaran kas. Nah, kemudian untuk formatnya, nah, di sini format untuk membuat jurnal khusus pengeluaran kas dimulai dari judulnya dulu, jurnal khusus pengeluaran kas, kemudian nama perusahaannya apa, baru periodenya. Nah, periode di sini bisa awal bulan, bisa akhir bulan, tergantung perusahaan mencatatnya menggunakan periodenya apa. Ya, bisa awal atau akhir. Nah, kemudian ini formatnya. Nah, formatnya lebih banyak ini kolom-kolomnya. Jadi nanti diawali dari tanggal. Di sini ada nomor ceknya, ya, atau nomor notanya kalau pakai kas tunai. Kemudian keterangan dari transaksi. R ini referensi, jika nanti akan diposting ke buku besar baru dicatat. Kemudian posisi debit dan posisi kredit. Posisi debit ada kolom hutang, ada kolom pembelian, dan ada kolom serba-serbi. Nah, akun pembelian di sini ini untuk pembelian barang dagangan tunai. Ya. Kemudian akun serba-serbi ini nanti digunakan untuk mencatat semua jenis pengeluaran berkaitan dengan pembelian aktiva tetap dan semua pengeluaran berkaitan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi biaya dan pembelian aktiva tetap masuknya ke akun serba-serbi. Nah, berikutnya di posisi kredit ada 2 kolom, potongan pembelian, jika nanti pada saat melakukan pembelian ada potongan, atau saat membayar hutang, ya ada potongan, maka dimasukkan ke kolom potongan pembelian. Dan yang kedua adalah kas atau bank. Kas atau bank di sini jika dibayar menggunakan kas bank, pakai kas, nah kas bank. Tapi kalau dibayar secara tunai menggunakan kas perusahaan, pakainya kas di sini. Jadi di sini disebutkan kas atau bank. Nah, nanti kalau transaksi sudah dimasukkan semua, hasil akhirnya harus ditotal. Jadi seperti itu. Ini format untuk zona khusus pengeluaran kas. Ya. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Mood-nya bisa diaktifkan dulu. Mood-nya diaktifkan dulu. Ada yang ingin tanyakan tidak? Ada yang ingin tanyakan? Untuk penjelasan mengenai zona khusus pengeluaran kas? Belum ada, Bu. Oke, saya lanjutkan untuk contoh soalnya. Nah, sekarang diperhatikan. Di sini ada latihan soal. Nah, latihan soal di sini ini nanti digunakan untuk mencatat semua transaksi berkaitan dengan jurnal pengeluaran kas. Tetapi yang perlu diingat, di sini nanti ini akan berkaitan dengan jurnal pembelian kas kemarin, Mbak. Nah, jurnal pembelian kemarin. Jadi di pertemuan sebelumnya itu kan saya kasih contoh soal untuk jurnal pembelian ya. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan jurnal pembelian, berkaitan dengan pelunasan atau pembayaran hutangnya. Oke, saya lanjutkan saja. Saya end dulu. Saya akan menggunakan Word saja. Nah, ini tadi soalnya. Nah, sekarang mood-nya boleh diaktifkan. Mood-nya boleh diaktifkan. Nah, sekarang ini latihan soalnya. Saya akan memasukkan judulnya. Judulnya akan saya masukkan di sini. Jurnal. Jadi sebelum dimulai mencatat, kita harus memasukkan judulnya dulu. Jurnal khusus pengeluaran kas. Periodenya, sebelum periode, nama perusahaannya dulu, CV ABC. Kita masukkan CV ABC. Periodenya di sini Januari 2017. Seperti ini judulnya. Nah, berikut ini formatnya. Ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, nanti kita masukkan datanya lewat jurnal khusus yang sudah tersedia di sini. Nah, sekarang kita analisis satu-satu dulu untuk soalnya. Nah, soal nomor 1. Tanggal 23
dibayar asuransi untuk masa tanggal 2 bulan Maret, tanggal 2 bulan Maret, dibayar asuransi masa 3 bulan sebesar 800.000. Jika dibuatkan jurnal, debitnya apa, kreditnya apa? Silahkan, siapa yang mau menjawab? Tanggal 2 Maret, dibayar asuransi untuk masa 3 bulan sebesar 800.000. Kira-kira jurnalnya, debitnya apa, kreditnya apa? Siapa yang mau menjawab? Reni mau menjawab? Reni mau menjawab? Reni Ismawati? Ya. Ya, Bu. Ya, debitnya apa, kreditnya apa, Mbak? Debitnya asuransi, kreditnya kas. Debitnya asuransi, kreditnya kas. Kira-kira asuransi di sini asuransi dibayar di muka atau beban asuransi? Asuransi dibayar di muka. Nah, kenapa asuransi dibayar di muka? Karena di sini akan dibayar untuk masa 3 bulan. Berarti kan belum terjadi. Nah, nanti di sini, ya, untuk mencatat di tanggal 2 Maret, kita masukkan di tanggalnya. 2 Maret, kelihatan enggak? Kelihatan. Saya besarkan. Saya besarkan sedikit. Seperti ini, kelihatan ya? Nomor ceknya tadi saya masukkan di sini, Mbak. Nomor ceknya tidak ada, saya kasih contoh saja. CK01. Jadi tetap harus ada nomor ceknya. 01. Keterangannya dibayar asuransi di muka. Ref-nya tidak perlu diisi karena belum diposting. Nah, sekarang di posisi debit, tadi disebutkan asuransi dibayar di muka. Nanti masuknya ke akun serba-serbi di sini. Akun asuransi dibayar di muka. Nah, jumlahnya tadi berapa? Kita lihat. 800.000. Kita masukkan. 800.000. Nah, kemudian kreditnya kas 800.000. Jadi seperti itu. Ya. Itu untuk menjawab soal yang pertama. Sekarang soal yang kedua. Tanggal 5 Maret dibeli tunai perlengkapan kantor. Kira-kira jurnalnya debitnya apa, kreditnya apa, Wahyu Utama? Wahyu Utama? Wahyu Utama? Ada nggak Wahyu Utama? Oh ya. Iya. Kira-kira tanggal perlengkapan, Bu. Ya. Kreditnya kas. Iya, jadi debitnya perlengkapan, kreditnya kas. Debitnya perlengkapan. Ya. Terus Kreditnya kas. Ya. Jadi nanti tanggal 5 Maret TK01. Di sini keterangannya perlengkapan. Kemudian masuknya bukan di pembelian tetapi di akun serba-serbi. Perlengkapan kantor. Nah, jumlahnya 400.000. Nah, di sini ya. Tadi kan perlengkapan kantor 400.000. Kita masukkan perlengkapan kantor 400.000. Kreditnya kas 400.000. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya identifikasi soal nomor 3. Dibayar kepada toko aneka faktur nomor PB01 dengan cek nomor CK02. Kira-kira jurnalnya debitnya apa, kreditnya apa? Nah, ini maaf ya. Ini berkaitan dengan soal yang sebelumnya. Nih. Saya bukakan dulu. Di jurnal pembelian kemarin. Nah, ini. Ini kan kemarin tanggal 2 dibeli barang dagangan dari toko aneka seharga 5 juta. Syarat 2/10 N/30. Dibelinya tanggal 2 seharga 5 juta. Kemudian di sini nyambung di tanggal 10 ini ternyata dilunasi. Kira-kira saat pelunasan ada potongan tunainya tidak? Jadi dibeli tadi tanggal 2, ya, dibeli tanggal 2, 5 juta, syaratnya 2/10 N/30.
dilunasi di tanggal 10. Kira-kira dapat potongan tunai atau tidak? Tanya. Tanya. Kira-kira dapat potongan Dapat, Bu. tunai nggak? Berapa? 2%. Kenapa dapat potongan tunai? Kenapa dapat potongan tunai? Bayarnya Bayarnya? kurang dari 10 hari. Iya, kurang dari 10 hari. Kan tanggalnya tadi dibeli tanggal 2 ya di sini ya. Kan tanggal 2. Nah, dibayar tanggal 10 berarti kan kurang dari 10 hari. Baru 8 hari. Berarti nanti cara pencatatannya tanggal 10 Maret di sini. 10 bulan 3 CK02. Nah, di sini pelunasan hutang. Nah, masuknya ke hutang dagang. Besarnya tadi kita cek di sini 5 juta rupiah. Saya masukkan di situ 5 juta rupiah. Nah, tadi ada potongan 2%, berarti 2% dari 5 juta. Berapa, Mbak? 5% dari 5 juta, 100.000 ya? 100.000. Ya. Kreditnya kas lagi sebesar 4.900.000. Jadi seperti ini. Ini untuk mencatat tanggal 10 Maret atas pelunasan hutang di transaksi tanggal 2 dari contoh soal pembelian kemarin. Nah, yang berikutnya, di sini saya masih menggunakan soal yang pembelian, zona khusus pembelian. Kemarin yang tanggal 8, itu kan tidak dimasukkan ke dalam zona pembelian. Ya, tidak dimasukkan ke dalam zona pembelian. Karena pembelian di sini dilakukan secara tunai, karena ada ceknya. Berarti nanti tanggal 8 ini, di dalam soal zona pembelian, harus dimasukkan ke dalam zona pengeluaran kas. Nah, di sini tanggal 8 dibeli barang dagangan dari toko Kurnia sebesar 2 juta. Cek CK01. Berarti nanti di sini kita mencatat di zona pengeluaran kas di tanggal 8 Maret. Seperti ini. CK01. Nah, pembelian tunai barang dagangan. Seperti ini ya. Pembelian barang dagangan sebesar, di sini dimasukkan di posisi debit pembelian. Kita lihat tadi pembeliannya yang dibeli 2 juta. Kalian masukkan di sini 2 juta. Nah, baru posisinya di kredit kas 2 juta. Nah, itu untuk mencatat tanggal 8 di soal zona pembelian kas kemarin. Jadi seperti itu. Jadi ini soalnya masih nyambung. Nah, berikutnya saya lanjutkan untuk yang soal di zona pengeluaran kas berikutnya. Di tanggal 15 ini, dibeli barang dagangan seharga 1 juta dengan biaya angkut 50.000 dibayar menggunakan cek nomor CK03. Kira-kira jurnalnya, debitnya apa, kreditnya apa, Tania? Tania, mana Tania? Debit. Debitnya apa, Mbak? Debitnya yang serba-serbi. Debitnya? Kreditnya di kas. Disebutkan debitnya apa? Debitnya yang barang dagangan 1 juta. Kemudian kreditnya kas 1 juta. Terus biaya angkut 50.000, kreditnya di kas 50.000. Ya. Tapi nanti digabung ya. Jadi tanggal 15 Maret di sini cara penyusunannya 15 Maret CK03 pembelian barang dagangan ya, sebesar masuknya ke akun pembelian di sini. Ya, masuknya ke akun debit pembelian sebesar tadi berapa? 1 juta. Ya, 1 juta ya. Nih. Kemudian biaya angkutnya juga ada 50.000. Kita masukkan ke dalam akun serba-serbi di sini. Biaya angkut.
Angkutnya ke akun serba-serbi sebesar 50.000. Nah, total kas yang dikeluarkan 1.050.000. Jadi seperti itu. Itu tanggal 15. Berikutnya tanggal 20 dibayar kepada toko elektronika faktur nomor PB04 dengan cek nomor CK04. Nah, ini nyambung dengan soal di zona pembelian kemarin. Yang ini. Ini ya, dibeli peralatan elektronika sebesar 2.500.000 secara 2/10 N per 60. Di transaksinya tanggal 10, tetapi di pelunasannya di sini tanggal 20. Kira-kira dapat potongan tunai atau tidak? Ada? Masih di bawah 10 hari atau di atas 10 hari? Ini tanggal 10 ya. 2.500.000 secara 2/10 N per 60. Transaksi tanggal 10 dibayar tanggal 20. Kira-kira dapat potongan atau tidak? Dapat, Bu. Dapat. Karena tanggal transaksinya kan tanggal 10, dihitung setelah tanggal 10. Berarti kurang dari 10 hari, masih 9 hari. Berarti dapat potongan di sini. Saya masukkan tanggal 20 bulan Maret, CK 04 pelunasan ya. Iya, Bu. Di sini masuknya ke hutang. Hutangnya tadi berapa? Kita lihat. 2.500.000. Saya masukkan di sini. 2.500.000. Potongannya 2%. Berarti 2% dari 2.500.000. 50.000 ya? Oh, iya. Ya kan? Iya, Bu. Ya, berarti 50.000 kita masukkan di sini. Kasnya berarti 2.500.000 dikurangi 50.000. Berarti 4.900.000. Berapa? 2.450.000. Ya, seperti ini. Nah, berikutnya transaksi nomor tanggal 25. Transaksi tanggal 25 Maret dibayar rekening listrik dan telepon 200.000. Jurnalnya bagaimana? Sri Suprapti? Ada nggak Sri Suprapti? Sri Suprapti ada? Nggak ada? Ya, Novianti. Coba Novianti, jurnalnya bagaimana Novianti? Tanggal 25 Maret. Nggak ada jawaban. Tania, coba jawabannya bagaimana Tania? Tanggal 25 Maret. Tanggal 25 Maret, di debitnya masuknya serba-serbi, rekening listrik dan telepon, di debit 200.000, kemudian kreditnya kas 200.000. Iya, betul. Jadi di sini dimasukkan tanggal 25 Maret, CK05, ya, kemudian di sini biaya listrik besarnya di sini masuknya ke akun serba-serbi di sini. Biaya listrik. Gini ya. Besarnya berapa tadi? 200.000. 200.000. Iya. Kasnya di sini 200.000. Nah, jadi seperti itu. Itu untuk menjawab transaksi tanggal 25 Maret. Berikutnya yang terakhir, tanggal 25 Maret lagi dibayar gaji pegawai 750. Jurnalnya bagaimana? Tanya coba. Tanya coba. Biaya gaji pegawai di debit di akun serba-serbi, kreditnya kas. Iya, tanggal 25. Iya. Saya masukkan di sini. Tanggal 25 lagi ya. Di bawah sini ya, Mbak ya. 25 Maret
CK06. Biaya gaji. Nah, di sini berarti masuknya ke akun serba-serbi. Nih ya, akun serba-serbi kita urutkan saja. Di sini biaya gaji. Besarnya tadi berapa? 750 ya? 750. Ya. Kemudian posisi kreditnya kas 750. Nah, sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, sudah dimasukkan semua di sini, ya. Semua transaksi sudah dimasukkan ke dalam jurnal khusus pengeluaran kas. Yang terakhir di total. Nah, totalnya kita lihat. Hutang dagangnya totalnya berapa di situ? Total hutang dagangnya berapa? 7 juta 7 juta 7.500. 500 ya? 500. Ya, kita masukkan. 500. Di sini total tulisannya kalau saya kecilkan sedikit kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan? Ini ya? Kelihatan. Oke. Bentar. Kelihatan. Dia jadi satu slide. Nah, wah, di sini tadi 7.550.000. 500. Ya, oh 500 maaf ya. Kemudian di sini total pembeliannya 3 juta ya. 3 juta. Kemudian serba-serbinya totalnya 800 sama 400, 1.200.000 sama 50, 1.250.000 ditambah 750 berarti 2 juta ya. Ditambah 200. 2.200.000. Ya. Kemudian potongan pembeliannya di sini 100 sama 50. Berarti 150. ya. Nah, ini agak banyak ini. Kasnya berapa ini? Totalnya. 800 sampai 400 berarti 1.200.000. Ya, 200. terus ditambah 4.900.000. 6 juta 100. Ya. 6 juta 100. Ditambah 2 juta. 8 juta 100. Ditambah 1.050.000. 9 juta 150. Ditambah 2 juta 450. 11 juta 700 ya. Coba Iya, dipak. Bu. Nah, ditambah 200. 11 juta 800. 800 ya. Iya, Dan 800. ditambah 750 berarti 12 juta 550. Gini ya. Sekarang kita total. Total di posisi debit dan total di posisi kredit harus sama. Kreditnya di sini 12.550 ditambah 150 berarti 12.700.000. Ditambah dengan ditambah dengan ini. 3 juta ditambah 7,5 berarti 10.500.000 ditambah 2.200.000 pas 12.500.000. 12.700.000. Iya. Nah, kalau sudah selesai, nanti dibuatkan jurnal terakhirnya, Mbak. Nah, ini yang paling penting. Jadi jurnal tanggal 31 Maret 2017. Seperti ini. Ke 1. Ya. 2017. Oke, saya masukkan. Yang pertama tadi ada pembelian. Sini ya. Ada hutang dagang. Ada pembelian di posisi debit, saya masukkan. Pembelian. RP. Di sini 7.500.000. Ada hutang dagang. Nih, ini hutang dagang 7.500.000. Oh, salah tadi. Maaf. Ini yang 7.500.000. Yang ini yang 3 juta. Nah.
Seperti ini. Kemudian ini di setiap akun serba-serbi dimasukkan sendiri-sendiri. Yang pertama asuransi dibayar di muka. Kita masukkan asuransi dibayar di muka. 800.000. Sini asuransi dibayar di muka. Ya. Rp 800.000. Berikutnya kita masukkan lagi perlengkapan kantor 400.000 di posisi debit. Perlengkapan kantor 400.000. Berikutnya biaya angkut. Nah, biaya angkut 50.000. Seperti ini. Berikutnya ada lagi di situ biaya listrik 200.000 dan biaya gaji 750. Kita masukkan semua. Jadi ini harus satu-satu. Biaya listrik dengan 200.000 dan biaya yang terakhir biaya gaji 750.000. Nah, yang di posisi kredit kita masukkan tadi ada 2. Potongan pembelian 150 dan kas bank 12.550. Kita masukkan semua. Potongan pembelian Rp 150 dan yang kedua kas atau bank. Kita masukkan juga Rp. Di sini tadi 12.500.000. Oke, kita masukkan di sini. 12.500.000. Ya, jadi seperti ini. Jadi nanti setelah kalian memasukkan semua transaksi ke dalam jurnal khusus pengeluaran kas di sini, berikutnya setelah selesai, kalian boleh memasukkan jurnal untuk jurnal pengeluaran kas tadi. Jadi ini jurnal yang perlu dibuat. Seperti ini. Jadi kita ambil dari masing-masing total setiap kolom yang ada di dalam jurnal pengeluaran kas. Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ada tidak? Untuk jurnal pengeluaran kas. Intinya semua yang berkaitan dengan kas keluar ya Mbak ya. Intinya kasnya itu dikeluarkan harus dicatat di sini. Kalau kasnya tidak dikeluarkan tidak boleh dicatat di sini. Gitu. Ada tidak? Silahkan. Belum, Bu. Belum. Terus tambahan satu lagi, misalkan tadi nanti ada transaksi berkaitan dengan pengambilan brief, masuknya juga di sini ya. Jadi diambil untuk keperluan pribadi pemilik usaha, nanti masuknya di sini, masuknya ke akun serba-serbi ini. Jelas ya? Jadi nanti semuanya yang berkaitan dengan kas, selain pembelian barang dagangan, masuknya ke sini. Oke. Kalau tidak ada yang tanyakan, sekarang kalian boleh mempersiapkan tugasnya yang kemarin. Nanti kita lakukan untuk pengecekan, pencocokan dari tugas yang kemarin. Kita koreksi. Dipersiapkan dulu. Nah, berikutnya untuk yang ini nanti saya kasih soal, Mbak. Saya kasih tugas. Nanti setelah selesai perkuliahan di sore hari ini, saya share melalui si akad masing-masing. Gitu ya? Jelas ya? Ya, Bu. Ya, oke. Ini saya close dulu, nanti masuk ke Zoom lagi karena ini waktunya sudah mau habis. Sudah jelas? Jelas, Bu. Saya stop dulu.